Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TPB 28B akan mempresentasikan hasil tugas RBL kami dengan judul penerapan hukum Bernoulli pada venturimeter tanpa manometer. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida menyesuaikan diri dengan bentuk pada dimanapun kita mendapatkannya, karena tidak dapat menahan tegangan geser atau shearing stress. Fluida dinamis atau fluida ideal adalah fluida yang tidak kompresibel, dalam arti tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Fluida ideal mengalir tanpa gesekan, baik dari lapisan fluida di sekitarnya, maupun dari dinding tempat yang dilaluinya. Aliran fluida dinamis berupa aliran stasioner atau mengikuti garis air atau arus tertentu. Hukum Bernoulli menyatakan, jika laju sebuah elemen fluida meningkat selama elemen tersebut mengalir di sepanjang arah aliran horizontal, maka tekanan fluida tersebut pasti menurun, dan sebaliknya. Persamaan Bernoulli dari persamaan kontinuitas P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan suatu konstanta. Dengan P1 tekanan pada pipa yang besar ditambah setengah PV1 kuadrat, yaitu sama dengan massa jenis dikali volume 1 di pipa yang besar ditambah rho GH1, yaitu rho massa jenis gravitasi dikali dengan ketinggian pada pipa yang besar. P2 sama dengan tekanan pada pipa yang kecil ditambah setengah PV2 kuadrat, yaitu massa jenis dikali volume 2 di pipa yang kecil ditambah rho GH2, yaitu rho massa jenis gravitasi dan H2 ketinggian pada pipa yang kecil. Venturi tanpa manometer. Venturi adalah alat yang berdasar pada tabung venturi, yaitu alat yang dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan, yang berbunyi, pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alir yang paling kecil, dan tekanan yang paling kecil pada bagian kelajuan alir yang paling besar. Rumusnya yaitu kecepatan aliran fluida di penampang besar luas didapat dari perkalian penampang kecil dengan akar dari 2 kali percepatan gravitasi dengan selisih tinggi permukaan fluida dibagi dengan kuadrat luas penampang besar dikurang luas penampang kecil. Sedangkan pada kecepatan aliran fluida di penampang pipa kecil, luas didapat perkalian luas penampang pipa besar dengan akar dari 2 dikali percepatan gravitasi dikali perbedaan ketinggian permukaan fluida dibagi kuadrat penampang pipa besar dikurang penampang pipa kecil. Alat dan bahan. Yang pertama, L-blow 2 in. Yang kedua ada L-blow 1 in. Kemudian ada pipa PVC 2 in 25 cm. Kemudian ada pipa PVC 2 in 3 cm. Kemudian ada pipa PVC 1 in 18 cm. Kemudian ada pipa PVC 1 in 7 cm. Kemudian ada pipa PVC 1 inch 5 cm. Kemudian ada pipa reducer 2 inch to 1 inch. Kemudian ada keran 1 inch.
Kemudian ada wadah untuk menampung air. Kemudian ada 2 buah selang. Dan lem untuk merekatkan pipa. Kemudian cara pembuatan. Yang pertama, gabungkan pipa PVC 1 inch 18 cm dengan reducer 1 inch to 2 inch. Kemudian gabungkan pipa PVC 2 inch 25 cm ke reducer 2 inch. Kemudian gabungkan L-blow 2 inch ke pipa PVC 2 inch. Kemudian gabungkan keran 1 inch ke pipa 1 inch 18 cm. Kemudian gabungkan pipa PVC 1 inch 5 cm ke keran 1 inch. Kemudian gabungkan L-blow 1 inch ke pipa 1 inch. Kemudian gabungkan pipa 1 inch 7 cm ke L-blow 1 inch. Kemudian gabungkan pipa PVC 2 inch 3 cm ke L-blow 2 inch. Kemudian pasang wadah yang sudah dilubangi ke pipa PVC 2 inch 3 cm. Kemudian pasang selang yang telah diberikan penggaris di setiap lubang pipa PVC 2 inch dan 1 inch. Kami dari kelompok 3 RBL, di sini kami membuat alat yaitu venturimeter tanpa manometer. Di sini kami mengisi dengan volume 5 liter air. Kemudian di sini dilihat pada pipa PVC besar yaitu di pipa PVC 2 inch dengan ketinggian 18 cm. Kemudian di pipa kecil yaitu di pipa PVC 1 inch di ketinggian 19 cm. Di sini kami akan melakukan percobaan yaitu dengan membuka aliran keran air selama 3 detik, kemudian melihat ketinggian di kedua pipa. 1, 2, 3. Stop. Pipa PVC besar 2 inch di ketinggian 7, cm dan pipa PVC yang kecil di ketinggian 10 cm. Saya akan menjelaskan kelemahan dan keunikan dan kelebihan dari alat ini. 1. Yaitu kelemahan. Kelemahan alat ini hanya bisa menampung air sebanyak 5 liter fluida. Jika keran dibuka melebihi waktu 5 detik, maka air penampung akan habis dan ketinggian tidak dapat diukur. Lalu keunikan dan kelebihan alat ini, pada pembuatan atau perancangan alat ini mudah dibuat karena alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. Alat ini dapat dijadikan sebagai alat peraga dalam penerapan hukum Bernoulli melalui venturimeter pada tingkat sekolah. Pengembangan alat venturimeter, pipa dapat diganti dengan pipa kaca yang memiliki skala dan ukuran yang lebih teliti sehingga didapatkan ukuran yang lebih benar dan dapat melihat pergerakan aliran fluida. Pada selang ukur juga dapat diganti dengan alat ukur yang lebih kokoh dan memiliki batas-batas ukuran sehingga lebih mudah dalam perhitungan ketinggian. Pada penampung air juga dapat diganti dengan wadah yang bening dan memiliki ukuran sehingga dapat dilihat tinggi air pada wadah tersebut. Menambah penyangga alat sehingga alat dapat seimbang saat dilakukan percobaan.